warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong saling melempar satu dengan yang lainnya. Tapi insya Allah bukan di sini, tapi di sana tuh. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang cinta. Mari kita coba ngobrolin tentang cinta. Tentu karena obrolannya akan terlalu luas, sehingga saya berharap nanti teman-teman semua di sini memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang ingin teman-teman dengar dari saya. Karena juga saya tidak tahu apa yang ingin teman-teman dengar dari saya, sehingga saya butuh pertanyaan dari teman-teman. Karena saya ingin hari ini kita semua bukan hanya mendapatkan apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini, tapi juga apa yang ingin teman-teman ingin tahu dari saya tentang tema cinta itu. Lalu diulang-ulang oleh kita, baik ketika membaca Al-Quran ataupun ketika sholat ataupun melakukan aktivitas apapun, kata Nabi Muhammad, sebaiknya diawali dengan menyebut Allah yang Maha Cinta, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Satu akar kata, yaitu Rahman. Rahmat itu artinya yang Maha Cinta, karena Allah adalah zat yang Maha Cinta kepada kita. Dia yang begitu mencintai siapa saja makhluknya, bahkan kepada mereka yang tidak menyembah Allah sekalipun. Begitu cintanya Allah, sehingga walaupun jodoh di tangan Allah, mereka yang gak nyembah Allah tetap Allah kasih jodoh. Gak ada tuh orang gak dikasih jodoh karena gak nyembah Allah, gak ada tuh. Jodohnya diblokir orang yang bermaksiat lalu dia bertaubat. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan selalu memperbaiki dirinya setelah dia bertaubat. Dan taubat itu cuma ketukan hati. Saya baru tahu setelah beberapa orang nanya, "Bib, taubat itu harus mandi wajib ya? Taubat itu harus sholat taubat ya? Taubat itu harus begini dan begitu?" Enggak, taubat itu hanya ketukan hati. Seseorang yang hatinya menyesal atas apa yang telah diperbuatnya dari kemaksiatan, lalu dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, berarti dia bertobat. Kalau kejebak lagi, tobat lagi. Kalau kejebak lagi, tobat lagi. Pintu tobat tidak pernah ditutup. Yang menutup pintu tobat itu hanyalah dua. Satu, keputusasaan kita. Dan yang kedua adalah tipu daya setan, seolah-olah pintu tobat itu ditutup. Sedangkan Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, kalau kamu bertobat, seberapa besar pun dosamu, maka aku akan terima tobatmu. Dan kalau kamu tidak bertobat, maka aku yang akan jadi obatnya agar kamu bertobat dan akan aku terima tobatmu. Orang yang bermaksiat lalu dia bertobat. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan selalu memperbaiki dirinya setelah dia bertobat. Dan tobat itu cuma ketukan hati. Saya baru tahu setelah beberapa orang nanya, "Bib, tobat itu harus mandi wajib ya? Tobat itu harus sholat tobat ya? Tobat itu harus begini dan begitu?" Enggak, tobat itu hanya ketukan hati. Seseorang yang hatinya menyesal atas apa yang telah diperbuatnya dari kemaksiatan, lalu dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, berarti dia bertobat. Kalau kejebak lagi, tobat lagi. Kalau kejebak lagi, tobat lagi. Pintu tobat tidak pernah ditutup. Yang menutup pintu tobat itu hanyalah dua. Satu, keputusasaan kita. Dan yang kedua adalah tipu daya setan, seolah-olah pintu tobat itu ditutup. Sedangkan Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, kalau kamu bertobat, seberapa besar pun dosamu, maka aku akan terima tobatmu. Dan kalau kamu tidak bertobat,
maka aku yang akan jadi obatnya agar kamu bertobat dan akan aku terima tobatmu. Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidah Khadijah itu adalah orang terkaya di Mekah sebelum kenal Nabi Muhammad. Kemudian kenal kepada Nabi Muhammad, mencintai dan menikahi Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah yang nembak Nabi Muhammad. Sehingga kalau ada yang nanya, boleh nggak cewek nembak cowok duluan? Sayyidah Khadijah nembak Nabi Muhammad duluan tuh. Jadi nggak ada masalah tuh. Karena unggul Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah yang nembak duluan. Makanya kamu tembak duluan. Jadi hingga Sayyidah Khadijah ini dalam sejarah dikisahkan yang megang sepertiga uang di Mekah. Jadi sepertiga putaran uang di Mekah itu uangnya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya Sayyidah Khadijah. Tapi ketika mencintai Nabi Muhammad, diberikan segalanya untuk Nabi Muhammad, hingga dia menjadi ketika meninggal orang termiskin di Mekah. Orang terkaya berubah menjadi orang termiskin lantaran cinta kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu ketika meninggal mau beli kafan aja gak punya, sehingga kafannya minta kepada Nabi Muhammad agar sorbannya Nabi Muhammad menjadi kafannya Sayyidah Khadijah. Itu pun gak minta langsung, melalui putrinya Sayyidah Fatimah. Kenapa? Kata Sayyidah Fatimah gak minta langsung, karena malu, merasa belum melakukan apa-apa kepada Nabi Muhammad. Bayangin, orang terkaya menjadi orang termiskin, hingga gak punya kafan, cuma mau minta kafan ke Nabi Muhammad, malu karena belum merasa melakukan apa-apa kepada pribadi Nabi Muhammad. Jadi cinta yang begitu agung dari dua manusia yang agung ini membuat kita mendapatkan orang yang kita cintai, membuat kita hidup dalam semesta cinta itu. Karena seseorang kalau udah gak memiliki cinta, maka selesai dia. Kenapa seseorang yang memiliki cinta dia akan bahagia? Karena yang dipikirkan setiap hari adalah tentang cinta, tentang orang yang dicintainya, sehingga hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tapi seseorang yang tidak memiliki cinta, yang dia pikirkan setiap hari adalah benci dan orang-orang yang dibencinya, sehingga hidupnya selalu suntuk, tidak akan pernah bahagia. Karena itu kunci mendapatkan jodoh, kunci hidup bahagia dengan pasangan yang kita nikahi adalah menjadikan cinta kepada Allah sebagai pondasi. Maka ketika cinta kepada Allah, rumusnya adalah rumus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu aja rumusnya. Surat Ar-Rum ayat 21 yang biasanya selalu ada di undangan-undangan pernikahan. Wa min ayatihi, dan di antara pertanda-pertandaku, pertanda-pertanda Allah. Wa min ayatihi ini biasanya mengawali ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Dengan pasangan, maka orang yang mengkhianati rumah tangganya, dia mengkhianati Allah. Maka kata Allah, wa min ayati, seperti membangun langit dan bumi. Tapi setelah terbangun langit dan bumi, betapa indahnya langit dan bumi ini, betapa besarnya rasa nyaman yang diberikan kepada kita. Begitu juga rumah tangga, sulit untuk dibangun, tapi ketika sudah terbangun, maka ia akan menjadi sesuatu yang begitu indah dan nyaman bagi kamu. An khalaqalakum min anfusikum, kata Allah, pasanganmu itu min anfusikum, seperti kamu. Dia itu manusia biasa, bukan Superman. Dia bukan Wonder Woman. Dia ada kekurangan, kesalahan, kehilafan, kemarahan, kecemburuan, semua ada pada diri dia. Sebagai wa antum libasul lahun,
Dia adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi dia. Saling melindungi satu dengan yang lainnya. Sehingga puncaknya wa asiruhunna bil ma'ruf. Maka bangunlah hubungan dengan pasanganmu itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya bukan hanya benar, bukan bil haq, bukan hanya benar, bukan hanya bil khair, bukan hanya dengan cara yang baik, tapi bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya dengan cara-cara yang populer, yang tidak memalukan. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat pasanganmu malu karena telah bersama kamu. Maka jalinlah hubungan dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang saling memuliakan satu dengan yang lainnya. Karena itu kita akan pakai rumus ini. Yang mencintai kamu karena Allah, maka dia akan melindungi kamu juga karena Allah. Dia akan menjadikan kamu segalanya. Dia akan memuliakanmu, mengajakmu kepada Allah, mengajakmu kepada Nabi Muhammad, akan melindungimu dari segala sesuatu yang mengganggu fisikmu, mengganggu pikiranmu, hatimu, menjaga kehormatanmu dan memuliakanmu. Itu yang sering hilang sekarang. Keduanya saling mempermalukan. Keduanya bekerja sama menjauh dari Allah. Keduanya ikut tolok ukur manusia, bukan tolok ukur Allah. Sehingga kebahagiaan itu tidak pernah terasa. Sehingga dia semakin jauh dari Allah. Sehingga dia memakai konsep cinta yang datang dari antah berantah. Padahal kalau dalam Islam, pondasi utama dari cinta itu adalah tanggung jawab. Cintamu boleh hilang, tapi tanggung jawabmu enggak. Cintamu boleh layu, tapi tanggung jawabmu tetap tegak. Karena itu, pada akhirnya cepat. Karena begitu kamu salah memilih pasangan hidup, sejak itu hidupmu jadi berantakan. Percaya. Sehingga bukan tolok ukur orang lain soal waktunya, tapi setiap orang memiliki waktunya sendiri-sendiri untuk kapan dia mencintai dan kapan dia memilih orang untuk menjadi pasangan hidupnya. Karena kalau kamu salah memilih, maka sejak hari itu hidup kamu akan berantakan. Maka jangan peduli kepada apa yang dikatakan orang tentang nikah itu harus ketika umur segini, kalau segitu berlebihan, terlambat. Juga jangan mengikuti kata-kata orang. Kalau nikah itu dengan laki-laki yang begini, dengan perempuan yang begini, enggak. Tolok ukurnya kembali kita, yang kita mendapat tolok ukur itu dari Allah. Wah, betul banget. Habib dibetulin loh. Saya kan diundang ke sini karena kata-kata saya betul. Sehingga coba deh cek. Cinta yang tidak berbasis Allah dan cinta yang berbasis Allah. Aneh, yang gak berbasis Allah tuh aneh. Misalnya mengenalnya dengan pacaran. Kenapa? Agar kita mengenal. Lah, justru pacaran itu momentum pencitraan. Sampai kemudian makan pagi, sekolah anak. Maghrib dan Isya harus duduk bareng itu sekeluarga, baca ratib adat. Alhamdulillah sekarang anaknya lulus S2 Fisika di universitas terbaik di Indonesia dan mengajar di universitas terbaik di Indonesia dari kampung narkoba. Karena apa? Karena dikelilingi oleh hukum Allah, dijaga pakai Allah. Besarkan bunda, semua yuk. Tempat berlindung di hari itu sampai akhir menutup mata. Terima kasih bagi Irawan, terima kasih Habib Jafar, terima kasih semua yang udah hadir di Aku Butuh Cinta.
Sampai ketemu di event-event kita pas tua berikutnya. Fakir.